Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Triani Safitri dari kelompok 1. Materi mengenai permintaan dan juga penawaran. Di sini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian permintaan. Permintaan adalah berbagai jumlah barang ataupun jasa yang diperjualbelikan atau yang diminta oleh para customer atau konsumen dari tingkat harga dan pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu dari permintaan yang pertama itu harga itu sendiri, harga barang atau jasa itu sendiri. Semakin tinggi harga suatu barang atau produk, maka akan semakin menurun jumlah permintaannya, dan jika semakin murah harga suatu produk tersebut, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin naik. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Dan yang ketiga, corak distribusi pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, tentu kualitas dan barang yang ia inginkan semakin tinggi pula. Dan jika pendapatannya menurun, tentu mereka akan mencari barang yang benar-benar ia butuhkan, bukan barang yang ia inginkan. Dan yang keempat, cita rasa masyarakat. Tentu cinta rasa masyarakat berbeda-beda, jadi keinginan barang yang mereka inginkan juga berbeda-beda. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. Tentu distributor harus selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru agar mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan yaitu jika harga suatu barang itu naik, maka permintaan customer terhadap barang tersebut akan menurun, dan sebaliknya jika harga dari suatu barang atau jasa itu sedang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin naik. Bisa dilihat pada slide nomor 4, di situ ada tabel permintaan. Nah, ketika harganya itu Rp5.000, permintaannya ada 200, dan ketika harganya 4.000, di situ permintaannya semakin naik menjadi 400 unit. Selanjutnya, kurva permintaan bisa dilihat pada slide 5 dan 6. Di situ menunjukkan kurva permintaan itu bersifat negatif ya, atau berbanding terbalik dengan teori penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Fikri. Terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan beberapa materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan efek faktor bukan harga. Yang pertama, ada harga barang-barang lain, di antaranya yaitu barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Yang kedua, ada pendapatan para pembeli, di antaranya yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Yang ketiga, ada beberapa faktor lain, yaitu diantaranya distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ekspektasi terhadap masa depan. Selanjutnya, teori penawaran. Penawaran supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Ada juga faktor-faktor penentu penawaran, di antaranya yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga biaya produksi, yang keempat tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang kelima tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya di sini ada tabel penawaran buku tulis, bisa kalian lihat. Dalam keadaan A, harganya 5.000, jumlah yang diminta 900. Ketika keadaan B, harga turun 4.000, jadi jumlah yang diminta pun akan turun menjadi 800.
Yang ketiga, harganya 3.000, jumlah yang diminta 600. Maka teori penawaran, ketika harga turun, maka jumlah yang diminta pun akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denur. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai teori penawaran, yang dimana semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus, yaitu kurva penawaran, suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Di sini saya mempunyai contoh, ketika harganya itu 1.000, maka penawarannya akan menjadi 200, dan ketika harganya 3.000, jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu menjadi 600. Di sini termasuk teori penawaran. Nah, untuk keseimbangan atau equilibrium, yaitu adalah keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Nah, ada beberapa cara yang menunjukkan keadaan bahwa itu keseimbangan, dengan contoh menggunakan angka, dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, atau menentukan secara matematik. Nah, untuk selanjutnya di sini akan ada tabel yang dimana ketika harganya itu 5.000, jumlah yang diminta itu 200, jumlah yang ditawarkannya itu 900, itu merupakan kelebihan penawaran. Nah, untuk ketika harga 2.000 dan jumlah yang diminta 375, yang ditawarkan adalah 375 juga, maka itu kelebihan permintaan. Yang dimana ketika harga 3.000, jumlah yang diminta itu 600 dan jumlah yang ditawarkan juga sama, itu merupakan keseimbangan. Ya, jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saifuddin. Saya mewakili dari kelompok 1. Ingin melanjutkan presentasi materi selanjutnya dan sebelumnya dari Denur. Saya akan membahas tentang keseimbangan atau equilibrium. Menentukan keseimbangan secara matematik. Saya akan jelaskan pengertian, rumusnya, dan sedikit contoh perhitungannya. Bentuk umum persamaan permintaan dan penawaran. 1. Persamaan permintaan, rumusnya QD sama dengan C diambil DP. 2. Persamaan penawaran, rumusnya QS sama dengan min M ditambah NP, di mana C adalah keterangannya, C adalah angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang diminta apabila tingkat harga 0. Nilai C selalu positif. D adalah kecondongan kurva permintaan, nilainya selalu negatif, min D, karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang ditawarkan apabila tingkat harga 0. Biasanya nilai M bernilai negatif, min M. N adalah kecondongan kurva penawaran, nilainya selalu positif karena kurva permintaan. Kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Selanjutnya, masih keseimbangan equilibrium. Ini contoh perhitungannya. Andaikan persamaan permintaan karet alam di suatu kampung adalah QD sama dengan 13.000, diambil P dan penawarannya QS sama dengan min 2.000 tambah 2P, berapakah harga karet alam dan kuantitas karet yang diperjualbelikan? Itu pertanyaannya. Mari kita jawab. QD sama dengan QS, 13.000 diambil P sama dengan min 2.000 ditambah 2P. 3P
sama dengan 15.000. P sama dengan 5.000, maka tingkat harga equilibrium atau keseimbangan adalah Rp5.000. Maka QD sama dengan 13.000 diambil 5.000 sama dengan 8.000 kg. QS sama dengan min 2.000 ditambah 2 dikali 5.000 sama dengan 8.000 kg. Cara perhitungannya. Ini pengertiannya, perubahan keseimbangan. Masih perubahan keseimbangan. Pengertian perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Di sini ada 4 kemungkinan terjadinya pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan bertambah. Kurva permintaan bergeser ke kanan. Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Selanjutnya, ini bagian contoh efek penambahan permintaan. Kedua, efek penambahan penawaran. Selanjutnya, masih di perubahan keseimbangan, ini contohnya. Akibat pergeseran permintaan dan penawaran, kemungkinan 1. Selanjutnya, penambahan penawaran melebihi penambahan permintaan, kemungkinan 2. Selanjutnya, permintaan dan penawaran mengalami peningkatan sama besar, kemungkinan 3. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan atas materi di atas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.